Suamiku menikah lagi karena aku gendut dan tak cantik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Rani. Seorang istri dari pengusaha bernama Raka. Rani yang semakin jelek dan gendut setelah melahirkan, membuat Raka menjadi bosan dan gak betah di rumah. Sampai akhirnya petaka itu datang. Raka mulai. Sebelum Ainun lanjut, absen dulu yuk Bunda dari kota mana saja. Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Dulu, rumah ini penuh tawa. Suara gitar Raka di sore hari, aroma kopi buatan Rani setiap pagi, dan obrolan ringan mereka di atas kasur menjelang tidur. Tapi kini, suara-suara itu lenyap satu persatu, tergantikan oleh sunyi yang menggantung berat di udara, dan isakan kecil dari seorang bayi yang belum mengerti arti kesepian. Rani duduk sendirian di ruang tengah, memandangi bayinya yang tertidur dalam boks kecil berwarna krem. Anak itu baru berusia 2 bulan. Laki-laki mungil yang lahir di tengah suka dan duka. Seharusnya, ini adalah masa-masa paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, justru sejak kelahiran bayi itu, Rani merasa seperti hidup dalam rumah yang asing. Jam menunjukkan pukul 21.45. Raka belum pulang. Rani menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang bergejolak. Ia menatap bayinya, kemudian menyusuri ruang makan yang gelap. Di atas meja, makan malam yang ia siapkan tadi sore sudah dingin. Raka memang tidak pernah mengabari jika pulang terlambat, akhir-akhir ini. Bahkan, tidak ada alasan jelas. Kadang katanya lembur, kadang ketemu teman, kadang hanya diam 1000 bahasa. Dan ketika akhirnya pintu depan terbuka, Rani hampir tak mengenali suara langkah kaki yang masuk. "Raka?" sapanya pelan. Jawab Raka singkat, menaruh kunci di meja tanpa menoleh. Tubuhnya terlihat lelah. Atau mungkin, bosan? "Aku udah siapin makan malam. Kamu belum makan, kan?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan menuju kamar, melepas sepatu dengan kasar. Rani mengikutinya perlahan. "Kak, kamu dengar nggak? Aku masak ayam kesukaan kamu." "Aku udah makan di luar," jawabnya datar, membuka kaos lalu melemparkannya ke lantai. "Dek." Rani menelan ludah. Ini bukan kali pertama. Sudah 2 minggu terakhir Raka pulang malam dan selalu bilang sudah makan. Tapi bukan soal makan yang membuat hati Rani tergores, melainkan caranya menjauh. Seolah rumah ini bukan lagi tempat yang ia rindukan, dan dirinya bukan lagi perempuan yang ia cinta. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kayak nggak peduli lagi?" tanya Rani, memberanikan diri walau hatinya gentar. Raka mengusap wajahnya, lalu menatap Rani dengan pandangan yang membuatnya nyaris mundur. "Kamu tahu nggak, Ran?" katanya dengan suara pelan tapi tajam. "Kamu tuh berubah. Nggak kayak dulu. Sekarang kamu gendutan, lusuh, tiap hari pakai daster, rambut awut-awutan. Aku sampai lupa kapan terakhir kali kamu dandan." Rani tercekat. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. "Aku baru lahiran, Raka. Aku belum cukup tidur. Aku urus bayi kita dari pagi sampai malam. Aku..." "Nah itu dia," potong Raka. "Kamu cuma mikirin bayi itu. Aku bahkan ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri. Kamu udah bukan Rani yang dulu." Kalimat itu menghancurkan. Rani berdiri kaku, sementara air matanya mulai menggenang. "Kamu tahu nggak, aku setiap malam menahan sakit di pinggang, luka jahitan yang belum sembuh total, tetap bangun kalau anak kita nangis. Aku masih coba masak buat kamu, tetap nungguin kamu pulang, walau kadang kamu nggak pulang. Tapi sekarang, kamu bilang aku berubah? Kamu yang berubah, Raka." Raka terdiam, tapi hanya sebentar.
Ia mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Rani dengan dada yang sesak. Seolah emosinya tidak cukup penting untuk didengar, apalagi dipedulikan. Setelah Raka masuk kamar mandi, Rani terduduk di tepi tempat tidur. Di balik pintu kamar, suara air mengalir dari shower, tapi yang terdengar paling keras di telinganya adalah suara hatinya yang mulai retak. Ia melihat bayangannya di cermin lemari. Rambutnya kusut, matanya sembab, tubuhnya lebih berisi dari sebelumnya. Tapi di balik semua itu, ia adalah ibu, seorang istri yang berjuang sendirian tanpa pengakuan. Ia memberikan segalanya, tapi seolah semua itu tak lagi berarti. Beberapa menit kemudian, saat Raka keluar dari kamar mandi dan mengenakan kaos, ia berjalan cepat menuju pintu. Rani bangkit, menahan lengan suaminya. "Mau kemana?" tanyanya lirih. "Keluar. Butuh udara segar. Di sini sak." "Raka, tolong jangan pergi kayak gini terus." Tangan Raka melepaskan genggaman Rani dengan dingin. "Kita butuh waktu. Mungkin nanti kamu bakal sadar bahwa cinta aja nggak cukup. Penampilan itu penting, Ran. Aku juga laki-laki." Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Rani benar-benar merasa sendirian. Pintu tertutup. Motor meraung dan menghilang di kejauhan. Di belakangnya, tangis bayi kembali pecah, seperti ikut merasakan guncangan emosi ibunya. Rani memeluk bayi itu erat, air matanya mengalir deras. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Dan Rani tahu, rumah tangganya sedang mengarah pada sesuatu yang tidak ia harapkan. Perubahan yang menyakitkan, dan mungkin tak bisa kembali seperti semula. Pagi itu matahari bersinar terang, tapi suasana hati Rani tetap mendung. Sejak kejadian malam itu, saat Raka berkata rumah ini membuatnya sesak, tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir mereka selain sapaan dingin dan basa-basi seadanya. Raka kini lebih sering membawa pulang lelah dan diam. Dan kini, lebih sering tidak pulang sama sekali. Rani tak lagi bertanya kemana Raka pergi setiap malam. Ia lelah menunggu jawaban yang tidak pernah jujur. Ia bahkan sudah menyiapkan ruang kosong di hati. Ruang untuk ketakutan yang pelan-pelan menjadi kenyataan. Namun, hari itu, kenyataan tak lagi pelan. Ia menampar keras. Rani sedang menggendong bayi mereka di ruang tengah saat suara ponsel Raka berdenting dari atas meja. Raka, yang baru saja keluar kamar mandi dengan handuk di pinggang, buru-buru menghampiri ponselnya dan meraihnya lebih cepat dari biasanya. Tapi entah kenapa, jari Rani sempat lebih dulu menangkap layar yang menyala. Maya Karaoke, terbaca jelas di layar notifikasi. Seketika, waktu seperti berhenti. Rani memandang Raka dengan dahi mengernyit. "Siapa Maya?" tanyanya datar. Raka, yang biasanya pandai berkelit, kali ini kehilangan kendali. Ia tak menjawab, hanya memalingkan wajah, lalu melenggang masuk ke kamar sambil membawa ponsel itu bersamanya. Rani berdiri terpaku. Bukan karena belum tahu jawaban, tapi karena jawaban itu sekarang terlalu jelas. Terlalu telanjang. Ia pernah mendengar nama itu. Bukan sepupu, bukan teman kantor, bukan siapa-siapa, kecuali wanita dari masa lalu yang pernah disebut Raka sebagai hiburan malam, saat mereka masih pacaran. Rani mengira, masa lalu itu telah mati. Ternyata, masa lalu hanya tidur sebentar. Kini ia bangkit, dan mengendap-endap masuk rumah tangga mereka, menghancurkan apa yang tersisa dari cinta. Malam harinya, saat Raka pergi keluar, dengan alasan, ketemu klien, seperti biasa, Rani menyusui bayi mereka sambil duduk di atas ranjang. Di pangkuannya, laptop tua terbuka. Dengan napas yang berat, ia mengetik, "Maya Karaoke Surabaya." Hasil pencarian segera muncul. Salah satu gambar membuat tangannya membeku. Seorang perempuan dengan rambut panjang, bergelombang, mengenakan gaun merah menyala dengan belahan dada mencolok, sedang bernyanyi di atas panggung kecil sebuah lounge mewah. Di bawah foto itu, ada caption, "Maya,
Bintang utama Lounge XXX. Cantik, seksi, dan setia menemani para eksekutif muda. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Ingin muntah rasanya. Di tengah malam, saat seluruh dunia tertidur, ia menelusuri lebih banyak. Akun Instagram Maya penuh dengan foto-foto mewah, wine mahal, mobil sport, kamar hotel berbintang, dan sesekali, foto tangan lelaki yang tidak pernah tampak utuh. Tapi Rani tahu tangan itu. Ia mengenalnya terlalu baik. Ada bekas luka di punggung jari yang pernah Rani obati sendiri, setelah Raka jatuh dari motor 2 tahun lalu. Tangannya bergetar. Ia ingin menjerit, tapi bayi di sampingnya baru saja tertidur. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menahan erupsi yang menyesakkan dada. 2 hari berikutnya, Rani mencoba bersikap biasa. Ia menyimpan semuanya dalam dada. Ia mencuci pakaian Raka, merapikan bajunya, bahkan menyuapi anak mereka sambil bercerita seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, badai menggulung. Hingga sore itu, ia tak tahan lagi. Raka baru saja pulang, melempar kunci sembarangan dan membuka sepatunya dengan kasar. Rani berdiri di depan pintu kamar, tubuhnya kaku, matanya menatap lurus. "Kak," panggilnya pelan. Raka mengangguk, nyaris tanpa minat. "Kenapa? Boleh aku tanya sesuatu?" "Iya." "Siapa Maya?" Keheningan menggantung. Raka menoleh pelan, wajahnya menegang. "Teman lama," jawabnya cepat. "Teman lama." Rani menyipitkan mata. "Teman lama yang kamu kirimi uang 2 juta seminggu sekali? Teman lama yang kamu ajak nginap di hotel waktu kamu bilang lembur?" Raka terdiam. Ia tidak menjawab, tidak juga menyangkal. "Kamu pikir aku bodoh, Raka?" lanjut Rani, suaranya mulai bergetar. "Aku mungkin capek, aku mungkin tidak secantik dulu, tapi aku masih punya mata. Dan aku masih punya hati." "Ran?" Raka akhirnya membuka mulut. "Aku cuma butuh pelarian. Kamu berubah. Rumah ini berubah." Rani menggeleng pelan, air matanya mulai menetes. "Yang berubah bukan aku, Raka, tapi pilihanmu. Kamu yang memilih mengkhianati aku. Kamu yang memilih meninggalkan kami. Kamu yang memilih menyeret anakmu tumbuh dalam rumah yang penuh kebohongan. Dia nggak akan ingat apa-apa, Ran. Masih kecil." "Bukan soal ingatan," balas Rani cepat. "Tapi soal luka yang kamu wariskan sejak dini." Raka memijat pelipisnya. "Aku lelah." "Lelah?" Rani tertawa hambar. "Aku yang belum tidur semalaman. Aku yang menggigil sendirian setiap malam. Aku yang bertahan dengan luka jahit yang belum sembuh, tapi tetap menyuapi anakmu, mencuci pakaianmu, dan menunggumu pulang. Tapi kamu malah tidur dengan wanita yang kamu bayar untuk memanggilmu sayang." Suasana membeku. Bayi mereka menangis pelan di kamar. Raka berdiri, mengambil jaketnya. "Aku butuh waktu." Rani menatapnya tajam. "Ambillah waktumu, Raka. Ambillah sebanyak yang kamu mau. Tapi jangan lupa, setiap detik yang kamu ambil dariku adalah detik yang membunuh sedikit demi sedikit rasa yang kupunya." Raka melangkah pergi tanpa menoleh. Dan kali ini, Rani tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di depan pintu, menahan napas sambil memeluk dirinya sendiri. Dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi tentang menyelamatkan rumah tangga. Ini tentang menyelamatkan harga dirinya. Dan tentang menyelamatkan anaknya dari bayang-bayang seorang ayah yang lupa bagaimana caranya pulang. Pagi itu, Rani masih mencoba bertahan. Bertahan agar tidak terlihat rapuh di depan bayinya yang baru berusia 3 bulan. Bertahan untuk tidak menangis setiap kali melihat ranjang kosong di sebelahnya. Bertahan dengan perasaan yang nyaris tak lagi bernyawa. Ia menjalani semuanya seperti robot. Menyiapkan bubur bayi, mencuci kain bedong, menjemur pakaian,
menyeduh teh hangat yang tak pernah disentuh siapapun selain dirinya sendiri. Raka sudah 3 malam tidak pulang. Dan kali ini, tidak ada satu pesan pun untuk menjelaskan keberadaannya. Namun yang datang justru kejutan yang lebih kejam. Siang itu, saat Rani sedang menyuapi anaknya sambil mengajak si kecil berceloteh, suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Ia menoleh lewat jendela. Mobil hitam milik Raka berhenti di halaman, lalu pintu terbuka dan sosok suaminya keluar, mengenakan kemeja rapi dan parfum mencolok. Tanpa senyum, tanpa salam, Raka masuk ke rumah. Pandangannya datar. Suasana terasa dingin dan asing, seperti 2 orang yang baru pertama kali bertemu setelah bertahun-tahun. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Rani memandangi wajah itu. Wajah yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Wajah yang dulu mencium keningnya dengan penuh kasih saat ia menggigil di ruang bersalin. Kini, wajah itu terasa asing, tanpa beban, tanpa dosa. Rani mengangguk pelan. Ia mengangkat anaknya dari kursi, membaringkannya ke tempat tidur kecil, lalu kembali duduk di meja makan, menatap suaminya dengan tegar. "Aku ingin menikah lagi," ucap Raka tiba-tiba. Tak ada pembukaan, tak ada penjelasan. Seperti menusukkan pisau langsung ke dada, tanpa memperingatkan lebih dulu. Rani tidak langsung menjawab. Napasnya tercekat. Jantungnya berdetak kencang. Ia pikir ia sudah siap untuk apapun. Tapi tidak untuk ini. Tidak untuk ditikam setelanjang itu. Raka melanjutkan, suaranya datar, bahkan sedikit lega. "Selama ini aku mencoba mempertahankan pernikahan kita karena kasihan. Tapi ternyata, aku juga berhak bahagia. Dan kamu bukan wanita yang aku inginkan sekarang." Ucapan itu, tajam, dingin, dan memalukan. Rani nyaris tak percaya, pria yang pernah memuja setiap lekuk tubuhnya kini memandangnya seperti barang bekas yang tak lagi menarik. Ia menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Tapi air mata sudah membendung. "Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Kenapa kamu harus menyakiti aku dengan selingkuh dulu? Baru sekarang bicara soal poligami?" Raka menatapnya tanpa rasa bersalah. "Karena kalau aku ngomong dari awal, kamu pasti menolak. Sekarang, aku cuma kasih tahu, bukan minta izin." Rani berdiri. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Siapa dia?" Suaranya bergetar. "Maya." Raka diam sejenak, lalu mengangguk tanpa malu. "Iya." "Wanita itu bukan hanya perusak rumah tangga," bisik Rani lirih. "Dia juga perusak harga dirimu sendiri." Raka tertawa sinis. "Harga diriku? Kamu pikir jadi suami dari ibu rumah tangga pengangguran seperti kamu nggak merusak harga diriku juga? Aku kerja mati-matian, pulang cuma disambut pampers dan cucian." Tamparan itu tidak keluar dari tangan, tapi dari kata-kata. Rani tidak menangis. Tidak saat itu. Tapi dadanya sakit. Sangat sakit. Lebih dari saat melahirkan tanpa bius. Lebih dari saat dijahit luka persalinan dalam keadaan sadar. "Jadi itu salahku?" bisiknya. "Bukan salah siapa-siapa. Aku hanya jujur sekarang. Aku ingin hidup baru." "Tapi kita baru punya anak," seru Rani. Nadanya mulai meninggi. "Anak itu tetap anakku. Aku nggak akan lepas tanggung jawab," jawab Raka enteng. "Tapi aku juga nggak bisa pura-pura cinta sama kamu terus. Hidupmu stagnan, Ran. Kamu cuma ibu. Maya tahu caranya bikin aku hidup lagi." Kata itu, "kamu cuma ibu," menjadi pukulan paling telak. Rani merasa dunianya runtuh. Dalam benak Rani, semua kenangan masa lalu berputar. Hari saat Raka melamarnya dengan berlinang air mata. Hari-hari mereka menata kamar bayi. Pelukan pertama mereka setelah Rani dinyatakan hamil. Semua itu kini terasa seperti cerita murahan yang bisa dibuang kapan saja. Rani akhirnya hanya menatap suaminya dengan mata kosong. "Kalau begitu,
Pergi. Pergilah pada wanita yang bisa menghidupkan kamu kembali. Tapi jangan pernah datang ke sini lagi dengan membawa sisa-sisa pengkhianatanmu. Raka tak menjawab. Ia berdiri, mengambil kunci mobil dan berbalik pergi. Saat pintu tertutup di belakangnya, Rani terduduk. Tubuhnya lunglai. Di atas ranjang, bayinya merengek kecil. Dan Rani, dengan mata berkaca, menghampiri si kecil, menggendongnya perlahan. "Maaf, nak," bisiknya. "Ayahmu lebih memilih dunia yang palsu. Tapi ibu akan tetap ada di sini. Untuk kamu. Selamanya." Tangis itu akhirnya pecah. Tapi bukan tangis lemah. Itu adalah tangisan dari seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Namun tahu bahwa dirinya tak boleh jatuh terlalu lama. Malamnya, Rani duduk di balkon rumah sambil memangku anaknya. Lampu-lampu kota tampak temaram dari kejauhan. Di dadanya, sebuah janji baru mulai tumbuh. Jika dunia ini sudah tidak sudi menjaganya, maka ia akan menjaga dirinya sendiri. Dan ia bersumpah, luka ini tak akan sia-sia. Ia akan bangkit, bukan demi membalas, tapi demi memastikan bahwa ia dan anaknya tidak akan selamanya diinjak dan dilupakan. Hidup Rani kini dibagi menjadi dua dunia, siang yang keras dan malam yang sunyi. Di siang hari, ia menjadi ibu yang kuat, menggendong Arfa kemanapun ia pergi, menyusui sambil mencuci, menenangkan bayi yang demam sambil mencari lowongan pekerjaan lewat ponsel tua yang sering hang. Ia menjual beberapa perhiasan pemberian pernikahan yang tersisa, gelang kawin, cincin, dan kalung emas kecil yang dulu diberikan Raka saat ulang tahun pertama mereka. Satu persatu dilepas, seakan melepas masa lalu yang tak lagi bisa digenggam. Uang dari perhiasan itu cukup untuk membeli stok makanan, popok, dan membayar listrik yang hampir diputus. Ia bahkan menyisakan sedikit untuk membeli kuota internet, agar bisa mencoba tawaran kerja daring, menjadi admin sosial media untuk toko pakaian rumahan, menulis caption produk, atau membalas pesan pelanggan. Kadang pekerjaan itu dibayar hanya 50.000 sehari. Tapi Rani menerimanya. Dengan segala letih dan luka yang ia bawa, ia tetap mencoba berdiri di atas kakinya sendiri. Namun malam adalah dunia yang berbeda. Saat lampu padam dan suara tangis bayi mengisi sepi, Rani sendirian dengan pikirannya. Ia menatap dinding kosong kamar sambil memeluk Arfa yang tertidur. Dalam diam, air mata sering jatuh membasahi rambut anaknya. Ia tak lagi menangis karena ingin dikasihani. Ia menangis karena tubuh dan hatinya sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Malam-malam itu terasa panjang. Sunyi menusuk tulang. Kadang, ia terbangun dengan mimpi buruk. Mimpi di mana Raka pulang, membawa perempuan lain, dan menyuruhnya pergi dari rumah sambil tertawa. Rani terbangun dengan dada sesak dan napas tak karuan. Tapi setiap kali itu terjadi, ia akan menoleh ke sisi ranjang. Arfa ada di sana, tersenyum dalam tidurnya, menggenggam jari ibunya dengan tangan mungilnya. Dan saat itulah, Rani tahu, ia masih punya alasan untuk bertahan. Suatu hari, Rani duduk di teras kecil rumah kontrakan itu, sambil memangku Arfa dan menatap langit pagi. Seorang tetangga, Buati, menghampirinya sambil membawa sepiring nasi goreng dan senyum ramah. "Rani, ini buat kamu dan Arfa. Aku masak kebanyakan. Makan, ya?" katanya sambil meletakkan piring di atas bangku kayu. Rani tersenyum kecil, matanya berkaca. "Makasih, Bu. Saya bingung mau masak apa dari pagi." Buati duduk di sampingnya. Ia memandangi Rani lama-lama, lalu berkata pelan, "Kamu kuat, Nak. Tapi kamu juga manusia. Jangan malu kalau sesekali kamu merasa rapuh. Tuhan pun tahu kamu sedang belajar bangkit." Hari itu, untuk pertama kalinya, Rani merasa tidak sepenuhnya sendiri. Ada tangan-tangan kecil yang tak terlihat, yang diam-diam menopangnya agar tidak jatuh terlalu dalam. Malamnya, saat Rani menyuapi Arfa dan menyeka air liur di dagu bayi itu,
ia berkata lirih. Kamu tahu, Nak, ibu dulu takut sendirian. Takut menghadapi dunia tanpa siapa-siapa. Tapi sekarang, ibu nggak takut lagi. Karena kamu ada. Suaranya gemetar. Bibirnya bergetar menahan tangis. Tapi ia tetap tersenyum. Senyum getir yang perlahan berubah menjadi tekad. Esok paginya, ia menuliskan sebuah kalimat di cermin kamarnya dengan spidol. Hari ini lebih baik dari kemarin. Esok akan lebih baik lagi. Setiap kali ia lelah, ia akan membaca kalimat itu. Setiap kali ia hampir menyerah, ia akan menggenggam tangan Arfa dan membatin, aku nggak boleh hancur. Bukan sekarang. Bukan di depanmu. Hidup memang belum membaik. Ia masih tinggal di kontrakan kecil yang bocor saat hujan. Uang masih serba pas-pasan. Dan pekerjaan belum menentu. Tapi kini, ia sudah tidak lagi hancur. Ia mulai menghimpun keping demi keping dirinya yang berserakan. Dan saat ia bercermin, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia melihat bayangan perempuan yang berbeda. Perempuan yang pernah dipatahkan, tapi tidak hancur. Perempuan yang pernah dibuang, tapi tidak hilang. Perempuan itu adalah dirinya sendiri. Pagi di rumah kontrakan itu kini terasa berbeda. Masih sederhana, masih sempit, tapi ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Harapan. Rani berdiri di depan cermin, mengenakan gamis sederhana berwarna hijau daun yang ia beli dari hasil kerja lepas pertamanya. Di wajahnya, ada bedak tipis, alis yang dirapikan, dan lipstik nude yang membuatnya terlihat lebih segar. Rambutnya yang dulu sering digelung seadanya, kini ia sisir rapi dan ikat dengan pita kecil. Namun, perubahan ini bukan demi siapa-siapa. Ia bukan lagi wanita yang berharap diperhatikan lelaki yang telah meninggalkannya. Ia melakukan semua itu demi dirinya sendiri, demi martabat yang sempat diinjak, demi rasa percaya diri yang dulu tergerus pelan-pelan oleh ucapan, kamu bukan wanita yang aku inginkan sekarang. Rani mulai menjaga pola makan. Ia bangun pagi, berjalan menggendong Arfa ke taman kecil di ujung gang, menghirup udara pagi, dan sesekali memotret langit cerah sebagai bahan konten media sosial untuk toko online-nya yang sedang dirintis. Ia menjual kue kering dan cemilan rumahan dengan kemasan sederhana, hasil dari resep-resep ibunya yang ia modifikasi sendiri. Pemasukan belum seberapa, tapi pelanggannya mulai bertambah. Ada ibu-ibu komplek yang suka dengan stik keju buatannya, ada tetangga yang bantu promosi lewat WhatsApp grup, dan bahkan ada pelanggan dari luar kota yang memesan lewat Instagram. Suatu malam, Rani sedang mengemas pesanan sambil menyusui Arfa. Saat matanya menatap sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rani, ini aku. Raka. Boleh bicara sebentar? Tangannya spontan gemetar. Seperti luka lama yang disenggol tanpa permisi. Ia tidak langsung membalas. Ditatapnya Arfa yang sudah mulai mengantuk di pelukannya. Ia menyentuh pipi anak itu, mencoba mencari ketenangan. Detik itu juga, rasa-rasa lama yang sempat dikubur kembali menyembul ke permukaan. Marah, kecewa, sakit hati, dan entah sedikit rindu yang tak diinginkan. Tapi ia tidak membalas. Ia tidak ingin membuka pintu bagi masa lalu yang pernah membinasakannya. Keesokan harinya, Rani harus menghadiri acara arisan RT di balai warga. Ia membawa beberapa toples kue buatannya, berharap bisa sekaligus menawarkan dagangan. Saat ia datang, beberapa ibu menoleh dan membisik-bisik, tapi kali ini bukan dengan nada kasihan. Rani sekarang cantik banget, ya? Bisik seorang ibu. Iya, kurusan. Kayak bukan yang dulu. Rani tersenyum kecil. Ia tahu komentar itu datang dari mulut yang sama yang dulu mengatakan, kasihan Raka, istrinya gendut dan gak terurus. Tapi kali ini, ia memilih untuk tidak peduli. Ia tak perlu pengakuan mereka untuk merasa cukup. Namun, kehidupan baru tak selalu lepas dari bayangan luka lama. Di salah satu sudut ruangan arisan, ia tak sengaja mendengar dua ibu membicarakan Maya. Istri barunya Raka itu, Maya,
dandan terus, tapi kata tetangga, suka marah-marah kalau nggak dikasih uang belanja. Iya, katanya si Raka sekarang sering nginep di luar. Udah mulai nggak betah. Rani meneguk teh manisnya perlahan. Bukan karena senang mendengar kabar buruk dari mereka, tapi karena hatinya bergetar aneh. Ada luka yang ternyata belum sembuh seutuhnya. Luka yang kadang mendadak terbuka ketika masa lalu disebut-sebut, meski dirinya telah melangkah cukup jauh ke depan. Malam harinya, di antara kue yang masih harus dikemas dan Arfa yang rewel karena tumbuh gigi, Rani duduk di lantai kamar, menulis di buku catatannya. Aku bukan Rani yang dulu, tapi luka-lukaku tetap ada. Hanya saja, sekarang aku tidak biarkan mereka mengendalikan hidupku. Hari demi hari, Rani terus memperbaiki dirinya. Ia ikut kursus daring tentang pemasaran digital. Ia mulai belajar membuat kemasan yang lebih menarik. Bahkan, ia mendapat tawaran dari salah satu reseller untuk mendistribusikan produknya ke toko oleh-oleh kecil di kota sebelah. Perjuangan itu lambat, tidak selalu mulus. Kadang ia merasa gagal. Kadang pesanan sepi. Kadang ada pelanggan komplain. Tapi setiap kali ia terjatuh, ia hanya butuh satu pandangan ke mata Arfa, dan ia bangkit lagi. Satu sore, ia memandangi anaknya yang mulai bisa duduk sendiri. Tangan mungil itu meraih wajahnya, mengusap pipinya pelan seperti memahami betapa keras hidup yang harus dilalui ibunya. Arfa, bisik Rani, memeluk anaknya erat. Kita mungkin gak punya ayah yang bisa membela kita. Tapi kamu punya ibu yang akan bertarung buat kamu. Bahkan kalau dunia sekalipun menolak. Dan di pelukannya, Rani tahu, kehidupan barunya masih panjang. Tapi luka-lukanya tak akan menghentikannya. Karena kali ini, ia hidup bukan untuk mencintai orang yang salah, melainkan untuk menghargai dirinya yang sempat ia lupakan. Di dunia maya, hidup Raka dan Maya tampak sempurna. Foto-foto mereka memenuhi feed media sosial. Berdua di restoran mahal, liburan ke Bali, pesta ulang tahun dengan dekorasi mewah, dan tentu saja, unggahan penuh caption cinta yang terasa begitu dibuat-buat. My Queen Forever. Waktu bersamamu adalah anugerah terindah. Istri tercantik, paling pengertian, paling segalanya. Rani, yang sesekali melihat unggahan itu saat iseng membuka Instagram, hanya menatap layar datar. Tidak ada rasa iri. Tidak ada keinginan untuk kembali. Yang ada hanyalah kelegaan. Karena ia kini tahu, apa yang tampak bahagia di luar, belum tentu tak rapuh di dalam. Dan Rani benar. Rumah tangga baru Raka tidaklah seindah filter yang mereka gunakan untuk mengedit foto-foto pameran cinta itu. Di balik pintu rumah mewah yang dibeli Maya dari hasil warisan orang tuanya, ada pertengkaran yang lebih sering terjadi daripada sapaan lembut. Maya, yang terbiasa hidup sebagai perempuan tunggal pemilik usaha peternakan, merasa bahwa Raka hanya mencintainya karena kenyamanan, bukan karena rasa. Aku capek kerja, Kak. Sementara kamu di rumah terus, main HP, sibuk ngurusin followers. Bentak Maya suatu malam, setelah seharian pulang dari peternakan dengan pakaian penuh lumpur. Aku udah bantu bangun branding. Itu penting. Kamu aja yang gak ngerti kerjaanku. Branding? Kamu pikir hubungan kita bisa ditambal dengan postingan Instagram dan like dari orang-orang yang bahkan gak kenal kita? Raka terdiam, tak bisa membalas. Kata-kata Maya seperti pisau yang mengiris egonya yang selama ini dibesarkan dengan pujian palsu dari media sosial. Setiap pertengkaran di rumah itu dimulai dari hal kecil, uang belanja, jadwal liburan, hingga isi komentar netizen yang menyebut Maya terlalu tua untuk Raka. Tapi ujungnya selalu sama, perasaan tidak dihargai dan keretakan yang semakin dalam. Raka mulai sering keluar malam, nongkrong dengan teman-temannya, bahkan beberapa kali pulang dalam keadaan mabuk. Maya, yang dulu merasa diinginkan dan dipuja, kini merasa dipakai dan dimanfaatkan. Di sisi lain, Raka mulai merasakan kehampaan yang bahkan tak bisa ia jelaskan pada dirinya sendiri. Rani tak pernah marah sebesar Maya. Rani tak pernah menuntut sebanyak ini.
Rani dulu menunggunya pulang dengan wajah lelah tapi tersenyum. Bukan dengan daftar keluhan seperti sekarang. Tanpa sadar, Raka mulai membuka galeri ponselnya, mencari-cari foto lama yang dulu ia ambil diam-diam saat Rani tertidur memeluk bayi mereka. Ia menyentuh layar, dan mendadak ada semburat sesal di matanya. Namun ia terlalu angkuh untuk mengaku. Terlalu takut untuk menyadari bahwa ia telah membuang seseorang yang tulus demi ilusi cinta yang hanya indah di permukaan. Suatu malam, Raka duduk sendiri di teras rumah mewah itu. Angin membawa suara jangkrik dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar sendiri. Maya sudah tidur sejak tadi, marah karena Raka lupa ulang bulan pernikahan mereka. Ia membuka Instagram, dan melihat unggahan Rani. Potret Arfa sedang memegang kue ulang tahun kecil dengan lilin berbentuk angka 1. 1 tahun kamu hadir. Nak, dunia ibu jadi lebih berarti. Terima kasih sudah membuat ibu kuat. Tak ada hiasan mewah, tak ada balon. Tapi ekspresi Rani dan Arfa terlihat utuh, bahagia, tulus. Dan mendadak, Raka merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba menepis perasaan bersalah yang mendadak muncul. Ia ingin menulis komentar, atau mengirim pesan, tapi ia tahu. Rani sudah tak lagi di tempat yang bisa ia jangkau. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil yang sederhana tapi hangat, Rani memandangi Arfa yang tertidur pulas dengan tangan menggenggam boneka hadiah tetangganya. Tak ada suara pertengkaran. Tak ada mata sinis yang menuntut lebih. Hanya ada cinta yang sederhana, tapi nyata. Tetangga-tetangga Rani mulai mempercayainya. Ia diminta menjadi koordinator bazar kecil di lingkungan mereka. Produknya mulai ditawarkan lewat mulut ke mulut, dan pelanggan semakin rutin memesan. Bu Rani, nanti bantu saya juga ya, ngajarin bikin kue stik keju itu, kata Bu Heni, tetangga seberang. Iya, Bu. Nanti saya bikin kelas kecil-kecilan, sekalian nyoba jual bareng. Dari balik luka-luka yang pernah membuatnya hampir runtuh, kini Rani perlahan menumbuhkan akar yang baru. Akar yang tak lagi bergantung pada cinta orang lain, tapi pada nilai dirinya sendiri. Dan ketika malam datang dengan sunyi yang dulu menakutkan, kini ia tak lagi gentar. Karena ia tahu, rumah tangga yang palsu tak akan bertahan. Tapi hati yang jujur, meski pernah dihancurkan, akan selalu menemukan jalannya kembali untuk tumbuh. Hari itu, langit mendung menggantung di atas rumah bergaya minimalis tempat Raka dan Maya tinggal. Suasana seolah menggambarkan isi hati Raka yang semakin suram. Sudah beberapa minggu terakhir bisnis digital marketing kecil yang ia kelola mulai kehilangan klien. Tren menurun, pesaing makin banyak, dan modal yang diharapkan dari Maya tidak lagi semudah dulu bisa ia minta. Awalnya, Raka berpikir Maya adalah pasangan hidup yang bisa membantunya bangkit. Perempuan tangguh, mandiri, dan matang. Tapi semua itu perlahan terbongkar. Di balik wajah glamor Maya dan postingan media sosialnya yang tampak sempurna, ada sosok lain yang tak pernah Raka lihat sebelumnya. Aku butuh suntikan dana buat bayar gaji tim konten. 2 klien besar mundur minggu ini, kata Raka, duduk di ruang makan sambil memandangi Maya yang sibuk merapikan kuku dengan cat merah menyala. Maya hanya melirik sekilas, tak menghentikan gerak tangannya. Dan kenapa itu urusanku? Balas Maya dingin. Raka mengernyit. Kita ini suami istri. Maya mendengus, lalu tertawa sinis. Suami istri? Kamu pikir kamu bisa main minta dana begitu saja? Waktu aku butuh kamu bantu di peternakan, kamu nolak. Katanya bukan bidang kamu. Sekarang kamu minta bantuanku? Karena ini bidangku. Dan aku nggak duduk-duduk doang. Aku kerja keras. Maya. Tapi nggak menghasilkan. Bedain dong kerja keras sama kerja bodoh. Potong Maya tajam. Maaf, K.A. Aku bukan mesin uang. Dan kamu bukan lagi investasi yang menjanjikan. Kata-kata itu menghantam Raka seperti palu.
Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti beban, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai pihak yang hanya ditoleransi selama ia menguntungkan. Sejak saat itu, Maya mulai berubah drastis. Ia tak lagi menyapa Raka saat pagi. Makanan tak disiapkan. Bahkan mereka tidur di kamar terpisah. Rumah yang dulu penuh foto-foto mereka kini lebih sering sepi, dingin, dan penuh bisu. Maya lebih sering menghabiskan waktu di peternakan warisan keluarganya, atau pergi ke salon bersama teman-temannya yang sosialita. Beberapa kali Raka melihatnya keluar dengan mobil mewah tanpa pamit, pulang larut malam, dan menghindari pertanyaan apapun. Raka mencoba mencari pengertian, mencari kembali sisi Maya yang dulu tampak hangat dan penuh kasih, tapi ia tidak menemukannya lagi. Ia sadar, mungkin sisi itu tak pernah benar-benar ada. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahun Raka. Ia pulang membawa 2 kantong plastik berisi makanan yang ia beli dengan sisa uangnya, berharap mereka bisa makan bersama. Mungkin menyalakan lilin kecil seperti yang dulu pernah Rani lakukan, sesederhana mungkin. Namun ketika ia membuka pintu rumah, ia menemukan Maya sedang duduk di ruang tengah bersama seorang pria parubaya berkemeja rapi. Di meja, ada sebotol anggur terbuka dan 2 gelas sudah setengah kosong. Maya menoleh, tidak kaget. "Oh, kamu udah pulang," ucapnya santai, seolah Raka hanyalah tamu yang salah waktu. "Siapa dia?" tanya Raka dengan suara yang nyaris tercekat. "Ini Pak Gino, mitra bisnis baru peternakan. Kita ada proyek ekspansi keluar kota," jawab Maya sambil tersenyum, lalu menoleh ke Gino. "Pak, ini suami saya. Dia sedang istirahat dari kerjaannya." Gino mengangguk sopan, tapi sorot matanya mengisyaratkan bahwa dia tahu ada jarak yang aneh antara Maya dan lelaki di depannya. Raka berdiri terpaku, melihat Maya begitu mudah menjatuhkan harga dirinya di hadapan orang lain. Setelah Gino pergi, Raka mendekat. "Kamu sengaja ya, ngelakuin itu semua di depan aku?" Suaranya pelan, tapi nadanya menusuk. Maya bangkit, meneguk sisa anggur di gelasnya, lalu menatap Raka tanpa rasa bersalah. "Aku cuma realistis, K.A. Dunia ini bukan tempat buat orang yang terus hidup dalam delusi. Kamu kira aku akan terus-menerus menghidupi kamu? Enggak, K.A. Aku nikahin kamu karena kamu dulu menjanjikan. Tapi ternyata kamu cuma casing bagus dengan isi kosong." Raka terdiam. Bahkan saat Rani menangis karena permintaannya untuk menikah lagi dulu, sorot mata istrinya tidak pernah setajam ini. Tak pernah sedingin ini. Hari-hari berikutnya, Raka seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia tidur di sofa, makan seadanya, dan makin jarang diajak bicara. Bahkan Maya mulai mengunci kamar setiap malam. Suatu sore, Raka membuka pesan lama dari Rani. Pesan terakhir yang ia terima saat masih menjadi suami sah, "Aku doakan kamu bahagia, K.A. Biarpun bukan denganku." Dan baru saat itu Raka mengerti bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih glamor, tapi siapa yang tetap memegang tanganmu, bahkan saat dunia menjatuhkanmu. Bahwa rumah bukan tempat paling besar dan indah, tapi tempat di mana kau masih dihargai, meski sedang kalah. Malam itu, di bawah lampu remang ruang tamu, Raka menunduk, menggenggam rambutnya sendiri, dan menangis. Bukan karena bisnisnya hancur, tapi karena ia akhirnya tahu, ia telah kehilangan rumah yang sesungguhnya. Dan topeng Maya, kini benar-benar telah terkelupas. Bukan lagi sang ratu penuh pesona, melainkan perempuan yang hanya mencintai ketika ada untung, dan mengabaikan saat dunia berbalik. Raka tidak lagi merasa marah pada Rani. Yang tersisa hanya penyesalan yang terlalu dalam untuk bisa ditebus dengan kata, "Maaf." Malam itu, Raka duduk diam di tengah ruang tamu kosong. Lampu redup, dinding terasa lebih sempit dari biasanya. Lantai marmer dingin yang dulu dibanggakan kini memantulkan kesepian yang menggema. Meja kaca berserakan tagihan. Televisi mati. Ponsel sunyi, dan suara hatinya berisik sekali, menjerit-jerit di dalam kepala.
Hari itu resmi menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Mungkin lebih buruk dari malam ketika ia menceraikan Rani. Ia kehilangan semuanya. Bisnis digital yang ia bangun selama 2 tahun terakhir gulung tikar. Klien-klien lari, investor mundur. Pandemi mini yang menghantam sektor usaha kecil membuatnya jatuh tersungkur. Tak ada simpanan. Tak ada pemasukan. Ia terlilit utang vendor dan gaji karyawan yang belum dibayar. Ia berharap Maya akan menjadi sandaran. Tapi justru di saat itu Maya menunjukkan wujudnya yang sebenarnya. Bukannya mendampingi, Maya malah mengemasi koper-kopernya, memasukkan sepatu dan tas-tas mahalnya ke dalam bagasi mobil sport. Ini semua sudah nggak sesuai ekspektasi, ucap Maya datar. Aku nggak mau tenggelam bareng kamu. Sorry, Kak, hidup ini tentang pilihan. Dan aku milih untuk selamat. Raka masih terdiam saat itu. Membeku di ambang pintu, menyaksikan wanita yang dulu ia bela mati-matian pergi membawa sisa tabungan mereka. Uang puluhan juta yang tersisa di rekening bersama pun tak sempat ia sentuh. Habis. Dig hosting. Bahkan akun media sosial Maya telah memblokirnya. Semenjak kepergian Maya, hari-hari Raka berubah drastis. Rumah itu tak lagi rumah. Sekadar bangunan kosong yang penuh kenangan palsu. Ia menjual perabot demi bertahan hidup. Sofa antik, laku. TV layar datar, laku. Mesin kopi kesayangan, laku. Yang tersisa hanyalah dirinya. Seonggok lelaki yang dulu merasa gagah, kini rapuh tak berbentuk. Beberapa teman lama menghilang. Tak ada yang membalas pesan, kecuali 1-2 yang hanya menanyakan sisa utang. Dulu, ia dialu-alukan karena gaya hidupnya yang mewah dan penuh kemesraan dengan Maya di media sosial. Kini, bahkan tukang parkir minimarket pun memandangnya iba. Malam-malamnya dihantui pikiran tentang Rani dan Arfa. Bagaimana kabar mereka? Apakah Rani masih mengingatnya? Apakah Arfa sudah bisa berjalan? Raka menyesal. Tapi penyesalan tak punya suara. Ia tak bisa menjelaskan betapa ia ingin memutar waktu. Bahwa keputusannya meninggalkan Rani adalah bentuk kebodohan paling fatal dalam hidupnya. Bukan hanya karena Maya ternyata palsu, tapi karena Rani adalah satu-satunya orang yang benar-benar tulus. Dulu, saat Rani kelelahan merawat bayi dan dirinya sekaligus, Raka malah menghina tubuhnya. Saat Rani meminta waktu, Raka justru memilih pelarian. Saat Rani menangis dalam diam, Raka sibuk tertawa bersama Maya. Dan kini, saat semua itu runtuh, ia baru menyadari, ia telah menjual berlian demi kerikil berlapis cat emas. Puncaknya terjadi ketika pemilik rumah kontrakan datang dengan surat peringatan. Kalau minggu depan belum dibayar, saya akan minta rumah ini dikosongkan, Pak Raka. Maaf, saya juga harus bertahan hidup. Raka mengangguk lemah, tak mampu berkata apa-apa. Bahkan harga dirinya sudah habis. Ia berjalan ke dalam, membuka lemari kecil, dan mengambil sebuah kotak kayu yang dulu diberikan Rani. Kotak berisi surat-surat kenangan. Di dalamnya masih ada secarik foto mereka bertiga. Ia, Rani, dan bayi Arfa yang baru lahir. Raka menatap foto itu lama, sangat lama. Kemudian matanya memerah, dadanya sesak, dan akhirnya ia menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya sejak Maya pergi, Raka menangis bukan karena ditinggal, bukan karena kebangkrutan, tapi karena kehilangan rumah yang sebenarnya. Karena menyadari betapa Rani adalah segalanya yang tak pernah ia hargai. Di luar, hujan mulai turun. Deras. Tapi air mata Raka lebih deras lagi. Di dalam hatinya, sebuah suara kecil berkata, "Kamu pernah punya segalanya, tapi kamu buang semuanya demi ilusi cinta yang tak pernah benar-benar ada." Maya pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi rasa bersalah itu tidak. Ia tinggal. Ia tumbuh. Menyesakan dada Raka setiap pagi. Dan saat malam menjelang, hanya kesunyian yang menemaninya. Tanpa cinta. Tanpa suara. Tanpa siapapun yang peduli.
Ia telah jatuh ke dalam jebakan cinta palsu. Dan dari dasar lubang itu, Raka hanya bisa melihat ke atas, ke arah langit yang dulu terlalu tinggi untuk ia syukuri. Hujan baru saja berhenti ketika pintu rumah Rani diketuk. Waktu menunjukkan hampir pukul 9 malam. Udara masih lembab, aroma tanah basah menyelinap ke sela-sela jendela yang terbuka sedikit. Arfa sudah tertidur sejak 1 jam lalu. Rani sedang duduk di ruang tamu, menyulam pesanan bantal bordir yang akan ia kirim keesokan harinya. Toh, toh, toh. Ketukan itu pelan, tapi terasa asing. Rani mematung sejenak. Jantungnya berdegup tak menentu. Ia tak menunggu tamu malam itu. Toh, toh, toh. Rani berdiri, melangkah pelan ke pintu. Ia membuka sedikit, menyisakan celah yang cukup untuk mengintip. Saat matanya mengenali sosok yang berdiri di luar, napasnya tercekat. Raka. Dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, dan jaket yang basah oleh sisa hujan, lelaki itu berdiri seperti bayangan masa lalu yang kembali tanpa diundang. Matanya merah, wajahnya tirus, dan dalam genggaman tangannya, hanya ada sebungkus plastik berisi roti dan susu kotak. Entah untuk apa. Ran, suaranya serak, hampir tenggelam oleh suara malam. Maaf, aku. Rani membeku. Tubuhnya menegang, tapi hatinya tak bergetar seperti dulu. Luka-luka yang sudah ia jahit selama berbulan-bulan seolah disentuh paksa malam itu. Luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku ingin bicara sebentar. Lanjut Raka, suaranya gemetar. Aku nggak punya tempat lagi. Aku salah. Tolong. Rani menatapnya lama. Ada banyak yang ingin ia ucapkan, tapi hanya satu kata yang akhirnya keluar. Masuk. Raka melangkah pelan ke dalam, duduk di kursi yang dulu pernah ia tinggalkan dengan dingin. Rani menyodorkan segelas air putih, tanpa bicara. Suasana sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan deru kipas angin yang terdengar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Raka membuka suara. Ia menunduk, menggenggam gelas air erat-erat. Maya pergi. Bisnisku hancur. Aku ditipu, dikhianati, dan sekarang aku bahkan nggak tahu harus tidur di mana. Rani masih diam. Matanya menatap tajam, tapi tak ada amarah di sana. Yang tersisa hanya jarak. Jarak yang dibangun dari setiap malam tangisnya dulu, dari setiap detik penghinaan yang ia telan sendirian. Aku menyesal, Ran. Aku benar-benar menyesal. Kamu benar. Semuanya, kamu benar. Aku salah. Salah besar. Rani akhirnya bicara, pelan, namun tajam. Lalu kenapa datang ke sini, Raka? Karena aku satu-satunya orang yang kamu tahu masih hidup. Raka menunduk lebih dalam. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku rindu kamu. Rindu Arfa. Aku ingin kembali. Rani tertawa pelan, getir. Kembali? Katanya sinis. Kamu datang setelah menghancurkan semuanya. Setelah memilih wanita lain dan mengusirku seperti sampah. Lalu sekarang, ketika semua hancur, kamu pikir aku akan membukakan pintu seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Raka terisak, memejamkan mata. Aku cuma ingin diperbaiki. Ran, aku nggak tahu harus kemana. Kamu salah tempat, Raka. Potong Rani dengan suara yang lebih dalam, tenang, tapi dingin. Aku bukan tempat untuk pulang hanya karena dunia tak lagi ramah padamu. Raka terdiam. Tangisnya pecah perlahan. Air mata itu menetes di lantai rumah yang dulu ia tinggalkan. Tangis yang dulu tak pernah ia tumpahkan, kini mengalir deras di hadapan wanita yang pernah ia hianati. Arfa, gumamnya lirih. Boleh aku melihatnya sebentar? Rani terdiam, lalu menggeleng pelan. Dia sudah tidur. Dan kamu tidak bisa masuk ke hidupnya dengan cara seperti ini, Raka. Sunyi. Sangat sunyi.
Seperti dunia berhenti untuk sejenak menyaksikan lelaki yang akhirnya dipaksa merasakan akibat dari perbuatannya. Aku mohon, lirih Raka. Suaranya patah-patah. Rani berdiri. Malam sudah larut. Kamu bisa tidur di sofa malam ini. Tapi besok, kamu harus pergi. Aku bukan wanita yang sama seperti dulu. Dan ini bukan tentang dendam. Ini tentang harga diri. Tanpa menunggu jawaban, Rani berjalan ke kamar, menutup pintu dengan perlahan. Tapi di balik pintu itu, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh, bukan karena cinta yang masih tersisa, tapi karena luka lama yang kembali diusik. Ia tahu, bagian terdalam dari dirinya dulu pernah mencintai lelaki itu. Tapi kini, rasa yang tersisa hanyalah empati yang dingin, bukan cinta yang hangat. Dan malam itu, ketika Raka menangis sendiri di sofa dengan bantal tipis dan selimut bekas, ia tahu. Ia tak hanya kehilangan istri dan anaknya. Ia kehilangan rumah yang pernah ia hancurkan sendiri. Pagi itu matahari tak terasa hangat. Udara terasa berat, seperti menyerap beban hati yang menggantung semalaman. Di dapur, Rani sedang membuatkan sarapan untuk Arfa. Bukan karena ia ingin melayani siapapun, tapi karena anaknya membutuhkan itu. Sementara di ruang tamu, Raka masih duduk diam, memegangi gelas teh yang sudah dingin. Rani tahu ia tak bisa mengusir Raka dengan kasar. Tapi ia juga tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada ruang dalam hidupnya untuk sosok yang dulu menghancurkannya. Setelah mengantar Arfa ke sekolah, Rani kembali ke rumah. Ia menemukan Raka masih duduk di tempat yang sama, seolah enggan melepaskan sisa-sisa kehangatan rumah yang bukan lagi miliknya. "Kamu masih di sini?" tanya Rani datar. Ia melepaskan kerudung dan jaketnya, lalu duduk di seberang meja makan, membuka laptopnya untuk mengecek pesanan dari pelanggannya. "Aku belum tahu harus kemana." "Bukan urusanku," potong Rani tegas tanpa menatapnya. Raka menunduk. "Kamu berubah, Ran?" Rani menghentikan ketikan jarinya, lalu menoleh dengan mata tajam namun dingin. "Kamu baru sadar?" Ia berdiri, berjalan ke cermin besar yang tergantung di ruang tengah, menatap pantulan dirinya. Wanita itu bukan lagi istri yang disia-siakan. Bukan lagi ibu yang menangis diam-diam saat anaknya tertidur. Bukan lagi perempuan yang hidup untuk menyenangkan orang lain. "Aku bukan wanita yang sama yang kamu tinggalkan," ucap Rani perlahan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Raka. "Waktu mengubahku, luka membentukku, dan rasa sakit mengajariku untuk berdiri sendiri." Raka berdiri, menatapnya dengan mata penuh sesal. "Aku tahu aku salah, tapi aku mencintaimu, Ran. Aku sadar sekarang." Rani tersenyum getir. "Cinta apa, Raka? Cinta yang memilih pergi saat aku paling butuh dukunganmu? Cinta yang berpindah hati hanya karena tubuhku berubah setelah melahirkan anakmu?" Raka terdiam. Hancur. Lidahnya keluh. "Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi kenyataannya, kamu hanya mencintai versi ideal yang ada di kepalamu. Kamu mencintai bayangan, bukan aku yang nyata. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bertahan, tentang pengorbanan, tentang menjadi seorang ibu yang tetap bangkit di tengah puing-puing." Rani menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, tak ada lagi air mata. Tak ada lagi luka yang menganga. Yang ada hanya seorang perempuan yang telah selesai dengan masa lalunya. "Aku memaafkanmu, Raka. Tapi aku tidak akan pernah kembali padamu." Raka terisak. Ia meraih tangan Rani, namun wanita itu menariknya perlahan. "Kita sudah berjalan terlalu jauh di jalan yang berbeda. Kembalimu bukan jawaban. Aku bukan tempat pelarianmu, Raka. Aku adalah rumah yang dulu kamu bakar dengan tanganmu sendiri." Keheningan membentang di antara mereka. Raka menunduk, lalu berdiri perlahan. Ia tahu tak ada lagi yang bisa dikatakan. Tak ada lagi yang bisa ia minta. Rani membuka pintu. Matahari siang mulai menyengat.
Angin membawa aroma bunga dari taman kecil di depan rumah. Pergilah, Raka, dan temukan jawabanmu sendiri. Aku sudah menemukannya. Raka melangkah keluar, pelan, meninggalkan rumah yang kini terasa begitu asing. Rumah yang dulu ia miliki, tapi kini telah menjadi milik wanita baru, Rani yang lebih kuat, lebih utuh, lebih berani. Saat pintu tertutup, Rani berdiri di baliknya, menarik napas panjang. Ia menatap cermin sekali lagi. Aku bangga padamu, bisiknya pada diri sendiri. Dan hari itu, tanpa air mata, tanpa penyesalan, Rani melangkah ke dunia baru. Dunia yang tidak lagi diwarnai oleh luka, tapi oleh cahaya yang ia bangun sendiri, sedikit demi sedikit, dari reruntuhan yang pernah ditinggalkan. Raka tak benar-benar pergi jauh. Meski pintu rumah Rani sudah tertutup untuknya, ia masih sering duduk di bangku warung pojok dekat gang, menatap rumah sederhana itu seperti menatap harapan yang sudah hancur. Ia menunggu, berharap, menggantungkan nasibnya pada kemungkinan yang tipis, bahwa Rani akan luluh, bahwa hatinya masih bisa diketuk. Tapi Rani tetap diam. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada kemarahan. Karena saat seorang wanita berhenti marah, itu artinya ia sudah benar-benar melepaskan. Di dalam rumah, Rani duduk sendiri di ruang kerja kecilnya. Malam itu, ia baru saja menyelesaikan desain label untuk produk barunya. Tangannya sibuk, tapi pikirannya terusik. Ia mengingat suara Raka yang lirih, penuh luka dan penyesalan. Ingatan tentang bagaimana tangan lelaki itu sempat menggenggam jemarinya, dan bagaimana hatinya, meski hanya sekejap, sempat bergetar. Namun ia cepat menyadari, itu bukan cinta. Itu nostalgia. Rasa yang lahir dari kebiasaan, bukan dari kepercayaan yang utuh. Karena apapun yang pernah mereka miliki, telah hancur bersama pengkhianatan itu. Keesokan harinya, Raka kembali datang. Ia berdiri di depan pagar dengan seikat bunga lili putih yang dulu jadi kesukaan Rani. Kali ini, bukan sebagai suami, bukan sebagai kepala keluarga, tapi sebagai pria asing yang memohon kesempatan. Rani, ucapnya, matanya memohon. Aku tahu semuanya salah, tapi tolong, beri aku satu kesempatan. Rani hanya berdiri di balik pagar, tak membukanya. Ia mengenakan gamis sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan. Tapi sorot matanya tak lagi sama. Kamu terlambat, Raka, ucapnya pelan. Kesempatan itu dulu kamu buang. Sekarang, aku sudah tak bisa mengais sisa-sisanya hanya karena kamu menyesal. Aku berubah, Ran. Aku siap membuktikan. Bukti. Rani tersenyum getir. Kamu baru bicara soal bukti saat semuanya sudah hancur. Dulu, saat aku menangis setiap malam, kamu bahkan tak menoleh. Aku hilaf. Bukan hilaf, Raka. Itu pilihan. Dan aku juga sudah membuat pilihanku. Aku tidak akan kembali ke dalam hubungan yang membuatku mengingkari harga diriku sendiri. Raka terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari pukulan siapapun. Ia sadar, ini bukan kemarahan. Ini ketegasan. Dan itu lebih menyakitkan. Jadi, ini benar-benar akhir? Lirihnya. Sudah lama berakhir, Raka, jawab Rani pelan. Kamu hanya baru menyadarinya sekarang. Raka menunduk. Bunga yang ia bawa jatuh ke tanah, basah oleh embun pagi. Ia melangkah pergi tanpa berkata apapun, meninggalkan jejak yang tak akan pernah lagi ia tapaki. Rani berdiri di tempatnya cukup lama, mengamati langkah mantan suaminya yang menjauh. Hatinya memang pernah goyah, tapi tidak cukup lemah untuk mundur ke masa lalu yang pahit. Ia masuk ke rumah, menutup pintu, dan tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang wanita yang tahu, ia akhirnya menang melawan dirinya sendiri. Pagi itu langit terlihat jernih, seperti hati Rani yang pelan-pelan menemukan tenangnya. Di halaman rumah kecilnya yang rapi,
Suara tawa Arfa membelah udara. Bocah lelaki itu sedang menyiram tanaman sambil menirukan suara air hujan, membuat ibunya tertawa pelan dari balik jendela. Rani tidak lagi bangun dengan tangisan. Ia tidak lagi memandangi dirinya di cermin sambil bertanya-tanya, apa yang kurang dari diriku? Semua pertanyaan itu sudah ia letakkan di belakang. Hari-hari berat telah ia lewati, bukan tanpa luka, tapi dengan keberanian untuk tetap melangkah. Dia kini menjalani hari bukan sebagai seseorang yang ingin terlihat kuat, tapi memang sudah menjadi kuat. Hari-harinya sibuk dengan usaha kecil yang ia rintis. Pesanan semakin banyak, pelanggannya makin luas. Bukan karena ia hebat, tapi karena ia jujur dan tekun. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan karena itu, ia sangat menghargai setiap hal kecil yang kini ia miliki. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Rani duduk di teras bersama Arfa. Anak itu bersandar di pundaknya, menggambar rumah dengan 2 orang di depan pintunya. Itu kamu dan aku, Bu, katanya sambil tersenyum. Kenapa nggak ada ayah? Tanya Rani pelan, ingin tahu apa yang ada di benak anaknya. Arfa mengangkat bahu. Soalnya ayah sering bikin ibu sedih. Tapi aku tetap sayang sama ayah, walau aku nggak mau tinggal sama dia. Rani memeluk anaknya erat. Dalam hati ia menangis, tapi bukan karena terluka, melainkan karena sadar, anak sekecil itu sudah belajar membedakan cinta dan rasa sakit. Dan dari Arfa, ia belajar satu hal paling berharga, bahwa pengampunan tidak selalu berarti menerima kembali. Kadang, itu berarti melepaskan dengan damai. Malam itu, Rani menulis di buku hariannya, kebiasaan lama yang dulu sempat ia tinggalkan. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu dijemput kebahagiaan. Aku telah membangunnya sendiri, dari reruntuhan, dari abu keputusasaan. Luka itu masih ada. Aku tak menyangkalnya. Tapi kini aku tak lagi berusaha menutupinya. Aku merawatnya, aku hidup bersamanya. Dan pelan-pelan, aku bisa tersenyum tanpa beban. Raka hanyalah bagian dari perjalananku. Tapi dia bukan tujuanku. Aku tidak utuh karena ada orang lain. Aku utuh karena aku memilih untuk memaafkan diriku sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk mengurung diri dalam penyesalan. Aku memilih kebebasan. Aku memilih bahagia dengan caraku sendiri. Ia menutup buku itu, menatap langit yang perlahan gelap. Tapi hatinya terang. Dan di malam itu, tanpa dendam, tanpa air mata, Rani akhirnya benar-benar merdeka. Tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi setiap luka bisa diajak berdamai. Rani tidak menjadi pemenang dalam cerita cinta yang ideal, tapi ia menang dalam hidup yang nyata. Ia adalah gambaran dari banyak perempuan yang hancur, dan memilih untuk bangkit, bukan demi siapa-siapa, melainkan demi dirinya sendiri. Karena kadang, kebahagiaan bukan soal siapa yang kembali, tapi siapa yang berani melangkah pergi dan tak menoleh lagi.